Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya bersama saya Puspa Novitasari di mata kuliah pengantar bisnis syariah. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan materi, teman-teman jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen sebagai bukti kehadirannya. Setelah pertemuan lalu kita sudah membahas bisnis ala Rasulullah, maka kali ini kita akan lanjut ke pembahasan materi berikutnya, yaitu perusahaan dan lingkungannya. Apa saja yang akan kita bahas di materi perusahaan dan lingkungannya ya? Yang pertama kita akan membahas definisi dari perusahaan, kemudian fungsi pokok perusahaan, kemudian unsur pokok operasional perusahaan ya, kemudian lingkungan perusahaan, dan kemudian kita juga akan membahas menentukan lokasi operasional usaha serta jenis-jenis lokasi perusahaan. Apa yang dimaksud dengan perusahaan? Jadi definisi perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri Pasal 1 huruf C disebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, yang didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan laba. Jadi perusahaan yang menurut Undang-Undang Nomor 1 ini disebutkan bahwa setiap jenis usaha yang sustainable ya, sustainable di sini adalah terus-menerus. Jadi tidak berhenti. Kemudian disebutkan juga bahwa lokasinya ya berkedudukan di wilayah Republik Indonesia serta memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan ya. Ini adalah definisi perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Nah, kemudian fungsi pokok perusahaan ya. Jadi fungsi pokok perusahaan ini apa saja sih? Yang pertama adalah fungsi operasi atau fungsi operasional ya. Jadi fungsi operasi ini terkait dengan fungsi pengadaan bahan baku dan produksi ya, kemudian fungsi pemasaran ya, bagaimana cara dia memasarkan produknya. Kemudian fungsi keuangan, bagaimana cara dia mengelola keuangan. Kemudian fungsi personalia ya, personalia di sini adalah SDM ya, bagaimana dia mengelola SDM-nya. Kemudian fungsi akuntansi, bagaimana cara dia pembukuan ya, bagaimana pembukuan akuntansinya. Kemudian fungsi administrasi, bagaimana cara dia merapihkan atau mengarsipkan dari file-file yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian teknologi informasi, bagaimana dia menerapkan teknologi informasi dalam operasional perusahaannya. Kemudian transformasi dan komunikasi, bagaimana cara perusahaan tersebut berkomunikasi baik internal maupun eksternal. Kemudian pelayanan umum ya, jadi antara dia dengan customer-nya bagaimana cara pelayanannya, dan yang terakhir adalah fungsi operasi ya. Jadi ini adalah fungsi pokok perusahaan untuk yang pertama, yaitu fungsi operasi. Nah, yang kedua adalah fungsi manajemen ya. Fungsi manajemen dalam hal ini dari fungsi perencanaan, kemudian pengorganisasian ya, pengarahan dan pengendalian. Jadi bagaimana perusahaan tersebut merencanakan ya setiap produk yang dijual, kemudian bagaimana dia merencanakan untuk memasarkan produknya dan lain sebagainya. Kemudian mengorganisasikan, bagaimana cara dia mengorganisasikan keberjalanan dari perusahaan tersebut, kemudian bagaimana cara dia juga untuk mengendalikannya, dalam hal ini adalah pengawasan. Biasanya di sini kita pakai sistem manajemen kinerja untuk melakukan pengendalian maupun pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusianya. Nah, berikutnya adalah unsur pokok operasional perusahaan ya. Yang pertama adalah bentuk usaha. Jadi bentuk usaha dari suatu bisnis itu ada perseorangan ya, ada juga persekutuan, ada juga badan hukum. Jadi bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha ya. Jadi bentuk usaha ini ya berupa perseorangan, kemudian berupa persekutuan maupun berupa badan hukum. Nah, yang kedua adalah jenis usaha atau lapangan usaha ya. Perusahaan ini bergerak di bidang perindustrian kah, atau perdagangan kah, atau jasa kah, dan lain sebagainya. Nah, unsur-unsur lainnya yang melekat pada perusahaan yang pertama adalah badan usaha. Jadi badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian ini memiliki beberapa bentuk hukum tertentu. Jadi ada yang namanya perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang ini dibagi lagi, ada perusahaan dagang kecil, ya, menengah dan besar. Nah, kalau misalkan masih
skala kecil berarti namanya adalah perusahaan dagang kecil ya. Ini contohnya misalkan toko atau kios ya. Kalau yang perusahaan dagang yang lebih besar itu bisa saja berupa apa namanya agen ya. Jadi grosir ya. Jadi ukurannya lebih besar. Kemudian yang berikutnya bentuk usaha adalah firma ya. Bentuk usaha firma atau persekutuan. Jadi misalkan firma hukum ya dan lain sebagainya. Jadi di firma hukum biasanya dikasih kata-kata and partner ya, itu berarti ada beberapa orang yang bersekutu membentuk suatu firma. Ini adalah firma ya. Kemudian yang berikutnya adalah persekutuan komanditer atau CV ya, CV. Jadi misalkan ada CV apa itu sinar megah dan lain sebagainya, ini adalah CV. Dan berikutnya adalah perseroan terbatas ya atau PT. Contohnya adalah PT Solo Manufaktur apa itu ya, nggak kelihatan. Nah, itu contoh beberapa jenis badan usaha. Nah, berikutnya apalagi ada Perum ya, perusahaan umum. Contohnya Bulog, ini BUMN ya. Itu adalah perusahaan umum. Kemudian contoh lainnya Persero, PT Pelabuhan Indonesia ya. Ini adalah contoh dari Persero. Dan terakhir adalah koperasi. Contohnya ada koperasi Swamitra. Ini adalah beberapa contoh badan usaha ya, yang merupakan unsur-unsur lainnya pada suatu perusahaan. Unsur lainnya yang melekat kedua adalah kegiatan dalam bidang perekonomian. Nah, kegiatan dalam perusahaan tersebut kegiatannya berupa apa? Apakah kegiatannya berupa industri ya, manufaktur misalkan contoh yang pertama ini ya. Kegiatannya berupa industri atau manufaktur ya, menghasilkan suatu produk. Atau kedua misalkan bentuknya perdagangan. Ini misalkan berjualan produk fashion ya, misalkan di salah satu gerai terkemuka ya. Ini berupa perdagangan. Nah, atau yang ketiga ini misalkan jasa. Contohnya adalah perusahaan perbankan ya. Ini menyediakan layanan untuk menabung maupun meminjam ya. Ini adalah unsur yang melekat kedua yaitu kegiatan dalam bidang perekonomian. Nah, yang ketiga adalah terus-menerus atau going concern. Jadi, kegiatan perusahaan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Gitu. Artinya, kegiatan perusahaan ini harus dijadikan sebagai mata pencaharian, ya, mata pencaharian utama, dan bukan kegiatan yang bersifat insidental atau pekerjaan sambilan. Nah, ini adalah unsur lainnya yang ketiga. Nah, yang keempat bersifat tetap. Ini contohnya Arrow Street ya. Jadi bersifat tetap di sini artinya kegiatan itu tidak berubah atau tidak berganti dalam waktu yang singkat. Tuh. Apabila misalkan terjadi pergantian kegiatan usaha, maka pergantian kegiatan usaha ini dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Kemudian jangka waktu pendirian usaha tersebut juga sudah ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usahanya. Misalkan mau 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun, dan lain sebagainya. Ini contoh ya, misalkan Aero Street. Aero Street ini sejarahnya itu dulu awalnya dia berjualan produk-produk misalkan seperti produk sepatu anak sekolah ya, warnanya hitam kebanyakan lah dominannya. Nah, kemudian akhirnya dia mulai berganti apa namanya konsep ya, berganti konsep produk itu saat pandemi. Jadi ketika pandemi dia dihadapkan pada situasi di mana sekolah berlakukan secara online ya. Jadi penjualan produk sepatu sekolahnya itu mengalami penurunan. Nah, kemudian dia akhirnya berputar ya, berinovasi gitu ya, menjual produk yang bukan lagi hanya sekedar produk anak sekolah ya. Kemudian juga dia akhirnya berganti produk untuk menjual produk-produk sepatu fashion. Nah, ternyata gebrakannya yang saat itu mengganti atau merubah produk yang dijual ya, ternyata itu membuahkan hasil. Kemudian ditambahkan juga dengan salah satu strategi marketingnya di mana dia kolaborasi dengan brand-brand tertentu dan diproduksi dalam jumlah yang terbatas. Nah, itu salah satu penerapan strategi marketing atau yang disebutkan dengan scarcity ya. Jadi memproduksi produk dengan jumlah yang terbatas ya, itu salah satu strategi marketingnya. Nah, seperti itu. Ini contohnya produk Aero Street. Jadi dia walaupun berganti produk yang dijual ya, tapi dia tetap bidang usahanya sama. Jadi dia tetap memproduksi produk sepatu gitu ya. Jadi ini salah satu contohnya. Nah, yang berikutnya yang kelima adalah terang-terangan ya. Artinya ditujukan dan diketahui oleh umum, kemudian bebas berhubungan dengan pihak lain ya, kemudian diakui dan dibenarkan juga oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Nah, maka bentuk terang-terangannya ini ya biasanya ditunjukkan melalui surat dari
akta pendirian perusahaan ya, kemudian surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan. Nanti contohnya ya teman-teman ya. Ini contoh akta pendirian perusahaan dan ini contoh SIUP ya. Cuman kalau sekarang kan bisa ajukan secara online ya untuk SIUP ya. Jadi ini cukup mempermudah UMKM yang ingin membuka suatu usaha. Melekat pada perusahaan. Nah, berikutnya adalah lingkungan perusahaan. Jadi di lingkungan perusahaan ini kita kenal ada dua ya, ada lingkungan intern dan ada lingkungan ekstern. Lingkungan intern ini yang berkaitan dengan lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri ya. Jadi ada beberapa aspek, di antaranya ada aspek pemasaran, kemudian ada aspek R&D, kemudian ada aspek operasi, ada aspek SDM dan aspek keuangan ya. Yang pertama adalah aspek pemasaran ya. Jadi aspek pemasaran ini adalah faktor kunci ya yang selalu dijadikan indikator keberhasilan dari suatu perusahaan, terutama dalam menentukan target maupun pemetaan pasar. Nah, ini penting ya. Jadi salah satu ujung tombak dari suatu keberjalanan suatu bisnis ya pemasaran. Jadi teman-teman tahu sampai mana produknya dikenal, kemudian tahu sampai mana produknya itu laku, yaitu dari aspek pemasaran. Kemudian yang berikutnya adalah aspek research and development atau R&D, yaitu suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ya, yang tujuannya untuk kepentingan komersial dalam hubungannya dengan riset ilmiah ya, misalkan pengembangan dari satu bisnis tertentu, kemudian pengembangan aplikatif dari bidang teknologi dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah aspek operasi, yaitu aspek untuk menilai ya kesiapan usaha dalam menjalankan bisnisnya ya. Bisa juga dinilai dari ketepatan lokasi usaha, kemudian dari efisiensi jumlah produksi, kemudian kesiapan mesin, dan lain sebagainya. Itu adalah aspek operasi. Nah, yang berikutnya adalah aspek sumber daya manusia. Ya. Jadi sumber daya manusia ini merupakan salah satu unsur masukan atau input ya, yang bersama unsur lainnya seperti modal, kemudian bahan, mesin, metode, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi aspek SDM ini memegang peranan penting ya, karena bagaimanapun juga SDM ini menjadi salah satu faktor penggerak keberjalanan suatu bisnis atau perusahaan ya. Dan terakhir adalah aspek keuangan. Jadi aspek keuangan ini wajib ya ada di setiap organisasi maupun perusahaan ya untuk menilai performa finansial secara keseluruhan ya. Biasanya diletakkan dalam analisa rasio-rasio keuangan. Nah, ini adalah lingkungan intern dari suatu perusahaan. Oke, berikutnya adalah lingkungan perusahaan yang dilihat dari lingkungan ekstern ya atau di luar dari perusahaan itu sendiri. Nah, lingkungan ekstern ini ada beberapa tipe. Jadi ada lingkungan ekstern mikro dan ada lingkungan ekstern makro. Yang pertama kita bahas adalah lingkungan ekstern mikro. Jadi lingkungan ekstern mikro ini adalah pengusaha ya, dalam hal ini adalah pelaku usaha atau pemilik bisnis itu sendiri. Jadi di lingkungan ekstern mikro ini biasanya adalah lingkungan yang secara langsung dirasakan oleh perusahaan itu sendiri ya, dalam jangka waktu yang pendek biasanya. Nah, kemudian pegawai ini juga adalah lingkungan ekstern mikro. Kemudian kompetitor, biasanya kompetitor utama ya yang menjadi pesaing utama lah dari satu perusahaan atau bisnis. Kemudian supplier ini adalah lingkungan ekstern mikro juga. Kemudian pelanggan dan serikat buruh ini adalah lingkungan ekstern mikro dari suatu perusahaan. Jadi lingkungan ekstern mikro biasanya memang yang bersentuhan secara langsung ya dengan keberjalanan bisnis itu sendiri. Yang berikutnya adalah lingkungan ekstern makro. Jadi kalau di lingkungan ekstern mikro tadi yang bisa dirasakan langsung oleh perusahaan, kalau di lingkungan ekstern makro memang tidak dirasakan secara langsung oleh perusahaan tersebut. Kemudian biasanya juga di luar kuasa dari perusahaan maupun bisnis ya. Jadi misalkan dilihat dari aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik ya, kemudian aspek budaya, aspek teknologi, aspek alam dan lain sebagainya. Jadi sebagai contoh misalkan kita ambil contoh yang aspek politik ya. Jadi ketika kita misalkan jualan kaos ya, mungkin di waktu-waktu tertentu ya, contohnya misalkan di menjelang pemilu, penjualan di usaha kita itu bisa meningkat drastis karena memang event-event seperti pemilu itu banyak yang membeli produk kaos sebagai merchandise untuk dibagikan kepada masyarakat-masyarakat pendukungnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh lingkungan ekstern yang dilihat dari aspek politik.
Nah, berikutnya adalah menentukan lokasi operasional usaha. Bagaimana sih cara menentukan lokasi operasional usaha? Apa yang perlu dilihat untuk menentukan lokasi operasional usaha tersebut? Ya, yang pertama adalah kecukupan bahan baku. Ini sebagai contoh misalkan untuk produk-produk yang dijual ya, bahan bakunya berasal dari daerah sekitar misalkan. Contohnya teman-teman misalkan jualan produk minuman buah karika ya, misalkan yang di daerah Wonosobo, Dieng dan lain sebagainya. Maka perlu untuk teman-teman ketahui bahwa apakah bahan baku yang teman-teman butuhkan itu jumlahnya melimpah. Nah, kalau misalkan memang tidak, maka di mana teman-teman bisa mendapatkan produk sejenis atau bahan baku sejenis. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi, jangan ketika kita menjual produk, terutama untuk yang bahan bakunya mungkin hanya tersedia di beberapa wilayah tertentu, di saat kita mau produksi ternyata produknya bahan bakunya habis, maka kita kelabakan cari bahan baku di tempat lainnya. Nah, ini penting untuk teman-teman pahami ya. Kemudian target pasar. Nah, ketika kita membuat atau menentukan lokasi operasional usaha kita, maka kita harus sesuaikan dengan target pasar kita. Kita misalkan jualan produk ayam geprek ya dengan harga 20 ribuan atau 25 ribuan. Kemudian kita menyasar untuk target pasar mahasiswa misalkan. Nah, itu perlu kita pahami secara bersama-sama gitu. Apakah mahasiswa yang menjadi target pasar kita itu akhirnya bisa membeli produk kita atau mungkin dirasa kemahalan. Maka teman-teman mungkin bisa pindah lokasi ke kampus lain atau dekat kampus lain yang memang eh, tingkat konsumsinya lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi yang pertama, misalkan seperti itu. Kemudian ketersediaan jumlah pegawai. Nah, ini misalkan untuk perusahaan-perusahaan besar ya, pabrik-pabrik manufaktur besar, misalkan di beberapa wilayah tertentu, misalkan membutuhkan jumlah pegawai dalam jumlah yang cukup banyak, maka kita harus memperhatikan di mana lokasi tersebut berada, apakah memang tersedia jumlah pegawai yang cukup banyak di lokasi tersebut atau tidak gitu. Nah, biasanya makanya untuk pabrik-pabrik tertentu ya, itu lokasinya dia ada di kabupaten misalkan karena memang kalau kita lihat ya di kabupaten mungkin pencari kerjanya untuk yang mau bekerja menjadi tenaga buruh dan lain sebagainya itu lebih banyak, misalkan seperti itu. Kemudian angkutan. Nah, angkutan dalam hal ini misalkan bisa saja dengan angkutan umum ya maupun juga dengan fasilitas jalan yang akan dilalui misalkan. Jadi ketika teman-teman mau menentukan lokasi usaha ya misalkan membuat sebuah pabrik minuman kemasan misalkan, maka teman-teman perlu memperhatikan akses berjalan ke lokasi tersebut gitu. Jangan ketika kita mau ngebikin pabrik ya lokasinya nyelempit gitu, bahkan untuk mobil nggak bisa lewat. Nah itu kan akan menyulitkan kita juga ketika akan melakukan distribusi pengangkutan produk kita. Ya, kemudian yang berikutnya adalah sumber air dan listrik. Nah ini penting nih. Sumber air dan listrik ini memang sangat vital ya untuk keberjalanan suatu usaha, terutama untuk yang industri besar. Pasti membutuhkan jumlah air dan listrik yang cukup besar juga. Kemudian peraturan yang berlaku baik nasional maupun lokal ya, ini peraturan perundang-undangan, kemudian hukum yang berlaku. Kemudian berikutnya adalah sikap masyarakat setempat. Nah, kita juga perlu tahu nih, apakah masyarakat setempat itu menerima kehadiran usaha kita atau bisnis kita. Nah, itu kita juga perlu memastikan di awal ya, ketika menentukan lokasi operasional usaha. Nah, kemudian juga cuaca dan iklim setempat. Ini misalkan teman-teman mau jual produk keripik ya, misalkan yang membutuhkan cuaca yang panas ketika menjemur produknya. Nah, maka teman-teman perlu memperhatikan cuaca dan iklim setempat di lokasi yang akan teman-teman gunakan sebagai operasional untuk usaha. Yang berikutnya adalah jenis-jenis lokasi perusahaan. Jadi ada 4 jenis lokasi perusahaan ya teman-teman. Yang pertama adalah lokasi perusahaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi lokasi perusahaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini biasanya tidak bisa seenaknya dibangun di luar lokasi yang telah ditentukan gitu. Contohnya misalkan di kawasan industri Cikarang. Kemudian kalau di Semarang itu ada kawasan industri Candi. Jadi lokasi-lokasi pendirian dari usaha tersebut sudah ditentukan oleh pemerintah setempat. Nah, yang berikutnya adalah lokasi perusahaan yang mengikuti sejarah. Nah, jadi lokasi perusahaan yang dipilih ini biasanya memiliki nilai sejarah tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kegiatan bisnis. Ya. Contohnya misalkan teman-teman mau bikin perusahaan olahan
makanan udang misalkan, bikinnya di kota Cirebon misalkan. Nah, kota Cirebon ini kan memang terkenal sebagai kota udang. Nah, makanya teman-teman buka usaha pembuatan apa namanya misalkan keripik udang gitu di kota Cirebon. Atau teman-teman misalkan membuat sebuah usaha pendidikan atau misalkan kampus ya membuat salah satu universitas yang didirikan di kota Jogja. Karena pertimbangannya adalah kota Jogja memang dikenal sebagai kota pelajar. Nah, itu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam ya. Lokasi perusahaan yang mengikuti kondisi alam ini tidak bisa dipilih-pilih karena memang sudah dipilihkan oleh alam, teman-teman. Contohnya tambang emas ya, misalkan perusahaan tambang emas di Cikotok, kemudian tambang aspal di Buton, kemudian tambang gas alam di Bontang, kemudian tambang di Freeport ya, di Papua dan lain sebagainya. Jadi lokasi perusahaan tersebut ya kita mengikuti kondisi alam sekitar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lokasi perusahaan yang mengikuti faktor-faktor ekonomi ya. Lokasi perusahaan jenis ini ya pemilihannya dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, misalkan ketersediaan tenaga kerja, kemudian faktor kedekatan dengan pasar ya, kemudian ketersediaan bahan baku dan lainnya ya. Contohnya seperti tadi ya, jualan minuman olahan karika atau teman-teman misalkan membuat salah satu produk baru misalkan brownies karika. Nah, jadi ketika kita membuat brownies karika, maka kita buat perusahaan tersebut di lokasi yang memiliki suplai buah karika banyak, misalkan di sekitar Dieng maupun Wonosobo. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh menentukan lokasi perusahaan yang mengikuti faktor ekonomi. Nah, itu saja teman-teman yang bisa kita bahas ya untuk materi perusahaan dan lingkungannya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua, menambah wawasan kita terkait dengan perusahaan dan lingkungannya. Saya pamit undur diri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.